Sebelum kita mulai berbincang tentang Dhamma, mari kita menghormat guru junjungan kita lebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, saya punya kesempatan baik pada minggu pagi ini untuk menyampaikan Dhamma. Nah, saya akan meneruskan yang mungkin udah lama sekali ya saya memulai pembahasan tentang Manggala Sutta. Seingat saya waktu itu sudah sampai ke syair ke-7. Dan pada kesempatan ini saya akan mulai menjelaskan syair yang ke-8, jawaban Buddha pada Dewa dalam syair yang ke-8. Kalau di buku Parita disebutkan sebagai sabar, mudah dinasihati, mengunjungi para petapa, dan membahas Dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Nah, sedikit ada perbedaan nanti terjemahannya, tapi kurang lebih isinya atau kurang lebih penggunaan katanya ya kurang lebih hampir sama lah ya. Nah, yang pertama adalah khanti atau kesabaran. Nah, banyak orang mengatakan kalau kesabaran itu banyak yang menyalah persepsikan kesabaran itu sebagai hanya menerima keadaan. Padahal kesabaran itu tidak seperti itu. Orang hanya mau menerima keadaan, tapi kesannya tidak ada perjuangan, tidak ada usaha, tidak ada energi sebelumnya. Jadi ketika ada sesuatu ya wis lah, terima. Tapi itu bukan khanti. Khanti yang dimaksud dalam Dhamma atau yang diajarkan oleh Dhamma adalah energi. Jadi bukan kepasrahan, energi yang diaktifkan agar kuat menanggung beban yang berat. Ini luar biasa. Definisi ini mungkin tidak akan pernah ditemukan, bahkan mungkin di pengertian-pengertian yang umum. Ini ada di Sangyutta Nikaya 2 ya, definisi ini. Energi yang diaktifkan. Jadi sebenarnya energi itu bisa saja laten. Energi itu bisa saja tidur. Bisa saja tidak aktif. Bisa saja ada di dalam. Nah, ini diaktifkan, dimunculkan, didorong sehingga dia kuat, mampu untuk menanggung beban yang berat. Ini kan luar biasa ya. Ini definisi yang berlawanan dengan kebanyakan orang bilang yang kalau sabar itu identik dengan pasrah. Enggak. Harus ada usaha. Harus ada kekuatan. Baru itu bisa disebut sebagai kesabaran. Kalau semua orang hanya mengatakan itu seperti pasrah, enggak usah dilatih.
Kanti itu tidak perlu dilatih. Ngapain kita latih Pak kanti kalau hanya sekedar pasrah? Semua orang juga bisa. Tapi kanti itu nggak seperti itu. Dan kanti ini derajatnya atau levelnya itu lebih tinggi daripada sekedar wirya atau disebut dengan energi atau disebut dengan semangat. Kanti ini satu step lebih tinggi, satu step lebih jauh daripada sekedar wirya. Wirya itu udah powerful ya, wirya itu udah penuh kekuatan. Tapi kanti ini satu step lebih tinggi. Wirya, kalau kita tidak cukup punya kanti ketika dihantam dengan masalah, dia bisa padam, dia bisa pecah, dia bisa berantakan. Tapi yang namanya kanti itu ulet banget. Jadi kayak apa ya, kayak tanah liat ya, atau kayak adonan kalau mau bikin kue ya. Ditekan di sini, dia ke sini. Nanti ditekan di sini, dia ke sini. Jadi tenaganya itu ada. Dan dia nggak akan pecah. Seperti itulah kanti. Jadi kalau belum apa-apa orang sudah pasrah, ya itu bukan kanti. Itu tidak ada tenaga di situ. Tidak ada keuletan di situ. Tidak ada energi di situ. Jadi kalau umat Buddha yang namanya kanti itu tidak identik dengan pasrah. Yang namanya kanti ya ada energi. Ada usaha yang dibangkitkan atau diaktifkan untuk menanggung beban yang berat. Nah, di Dhammapada atau mungkin juga ada di Sutta Owadapattimokkha itu disebutkan kanti paramang tapo titika. Ini benar-benar menjelaskan bagaimana sifat dari kanti. Kanti paramang tapo titika. Kanti paramang artinya adalah kanti yang tertinggi, kanti yang paling utama atau yang paling luhur itu adalah cara bertapa, cara orang bertapa. Jadi orang bertapa di zaman sekarang, bahkan mungkin di zamannya Sang Buddha juga, itu tidak harus diam kemudian ada di hutan. Tapi dengan melaksanakan kanti itu adalah menurut Buddha, itu adalah cara bertapa yang tinggi, yang luhur. Nah itu kan shocking ya, itu kan mengejutkan. Kenapa? Karena itu mendobrak definisi orang-orang umum. Kalau bertapa itu adanya di hutan, adanya tempat sepi. Enggak. Bahkan di tempat keramaian pun kita bisa berlatih dengan bertapa. Caranya dengan apa? Ya caranya dengan melatih kanti, melatih kesabaran. Nah di situ kan kelihatan ya, bahwa Buddha itu sangat menekankan bahwa kesabaran itu luar biasa. Bahkan dikatakan cara bertapa yang tertinggi itu adalah kanti. Kan enggak umum ya, enggak umum orang mengatakan kalau cara bertapa yang tertinggi misalnya 49 hari enggak makan enggak minum. Nah itu kan biasanya orang gitu ya. Atau misalnya mutih, atau misalnya apa. Itu kan mungkin orang berpikirnya seperti itu. Enggak, di agama Buddha enggak begitu. Justru ketika kita berlatih kesabaran itulah caranya yang bertapa yang paling tinggi menurut Buddha. Dan itu jauh lebih punya manfaat, punya buah yang akan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Yang nanti akan dikembangkan dalam parami berikutnya, gitu ya. Nah, jadi memang Dhamma ini unik dalam pengertian cara berpikirnya itu tidak biasa seperti orang umum gitu ya. Nah, di parami itu saya ambil mulai yang kelima aja ya. Dana silanya itu di bawah saya enggak ambil. Tapi mulai yang kelima itu wirya. Keenam itu kanti. Jadi setelah itu segera setelah wirya atau energi atau usaha atau semangat itu kanti. Karena ini berhubungan. Kalau wirya tidak didukung oleh kanti, seperti tadi saya bilang, ini akan pecah. Tidak cukup ulet. Tidak cukup untuk terus berusaha. Nah, karena ada kanti, maka wirya itu akan terus didorong. Bahan bakar wiryanya itu akan terus berkobar. Nggak akan cepat padam. Nah, setelah itu baru saca. Saca Kiriyagata yang tadi kita bacakan,
itu tuh bahan bakarnya, fondasinya adalah wirya dan kanti. Omong kosong Sacakirya kalau tidak ada wirya dan kanti, nggak ada. Kenapa kok kita membacakan Sacakirya Gatha itu tidak banyak mukjizat yang terjadi, tidak banyak hal-hal istimewa yang terjadi. Tapi di zamannya Buddha, banyak sekali biku-biku itu hanya membacakan Sacakirya Gatha. Itu suddenly apa yang diharapkan terjadi, terjadilah. Karena apa? Bahan bakarnya, fondasinya ada. Nah, kalau kita kan enggak. Kita membaca Sacakirya sebagai ya Sacakirya Gatha aja, seperti kita membaca berita. Tidak lebih dari itu. Tapi kalau kita punya 6 atau 7 parami sebelumnya, akan berbeda efeknya. Nah, itu yang itu adalah saca yang ke-7. Dan yang ke-8 adalah aditana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, wirya, kanti, saca sementara dilewati dulu. Wirya, kanti, aditana itu satu tone, satu cita rasa. Cita rasa apa? Cita rasa semangat. Wirya, semangat jelas. Kanti itu pasti harus ada semangat, ada usaha, ada energi di situ. Kalau enggak bisa ulet. Dan aditana, wah, itu adalah puncak dari energi. Kita bertekad, kalau tidak punya energi, gimana? Energi itu memuncak ketika kita melakukan tekad. Baru tekad itu nanti akan berhasil atau tidak. Kalau bahan bakarnya cukup atau tidak. Demikian pula Buddha, ketika Buddha waktu di zamannya Buddha di Pangkara itu kan masih petapa Sumedha. Dia bertekad di depan Buddha hidup, Buddha di Pangkara. Dia beraditana. Dia tidak cukup berwirya, dia tidak cukup berkanti, tapi dia beraditana. Beraditananya luar biasa. Dia beraditana ingin menjadi sama-sama Buddha, kelak di kalpa depan. Dan Buddha di Pangkara melihat bahwa potensi dari petapa Sumedha itu ada. Dan melihat ke depan bahwa di zaman ini, di kalpa sekarang, Buddha Gautama, waktu sebelum menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha, dan akhirnya akan menjadi Buddha Gautama. Bayangkan, aditana itu dimulai ratusan ribu kalpa sebelumnya, sampai kalpa sekarang. Kalau tidak ada aditana, kalau tidak ada tekad yang kuat, kulminasi dari atau puncak dari semangat dan kesabaran, melewati sekian ratus ribu kalpa, apa kuat? Baru 1 kalpa udah lupa, ya kan? Janji kepada orang lain kadang-kadang juga begitu. Ya ngomong janji, plus hilang, lupa. Ini bagaimana janji itu bisa bertahan selama ratusan ribu kalpa. Melewati banyak kelahiran loh. Dan bukan hanya kelahiran manusia saja. Kelahiran sebagai hewan. Kelahiran sebagai dewa mungkin ya. Ratusan ribu kelahiran. Sampai akhirnya bisa menjadi Buddha. Itu luar biasa. Itu puncak dari pencapaian dari tenaga, dari semangat. Dari wirya. Kalau enggak, tuh semangat ini mau dikemanakan? Nah, semangat itu atau kanti itu ditujukan untuk ke aditana yang akan membuat kita itu mencapai pencerahan. Sama, kita juga kan nggak mungkin ya saya tidak menafikan mungkin ada orang-orang yang punya cukup bekal di kehidupan ini untuk mencapai sotapanna. Tapi sebagian dari kita itu butuh berkalpa-kalpa atau berkelahiran-kelahiran untuk bisa mencapai sotapanna. Itu baru sotapanna ya, belum sampai ke arahat ya. Tapi kalau kita tidak punya semangat, tidak punya wirya, tidak punya kanti, apalagi aditana, kapan kita bisa progres ke arah sana? Satu kehidupan kemudian berikutnya lupa bahwa kita punya cita-cita seperti itu. Jadi luar biasa pentingnya wirya, kanti,
Dan akhirnya nanti kulminasinya atau puncaknya itu ada di Aditana. Untuk apa? Untuk spiritual path kita, perjalanan spiritual kita. Bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk perjalanan supaya kita bebas dari penderitaan. Jadi ya saatnya lah kita untuk melatih dari mulai tadi Wirya, Khanti, dan Aditana. Setelah itu baru tadi di tengahnya ada Saca ya, Saca. Karena ketika Aditana tanpa Saca, Aditananya itu bohong. Aditananya itu bukan sesuatu yang murni. Jadi landasan ketika kita melakukan Aditana itu harus kebenaran. Bukan ketidakbenaran. Baru pada saat itulah Aditana itu menjadi punya kekuatan. Setelah itu baru meta dan UPK. Jadi kebayang ya, meditasi, meta, tapi kita nggak punya Wirya, nggak punya Khanti, nggak punya Aditana. Ngomong kosong. Nggak bisa. Kita mau melatih meta, itu basicnya itu banyak. Ada 8. Termasuk tadi, Wirya, Khanti, Saca, Aditana, baru bisa meta berkembang. Baru kemudian terakhir adalah UPK. UPK itu adalah dari rangkaian 10 parami itu adalah yang paling ujung. Karena kalau kita mau melatih UPK, ya kita harus punya 9 yang lain ini dulu. Kalau enggak UPK kita ya bukan UPK lagi. Kena gangguan, UPK-nya goyang. Kena ketidaksukaan, UPK-nya goyang. Karena itu perlu meta, jaga supaya UPK kita itu tidak goyang-goyang. Meta itu kan pelindung. Buddha juga pernah ditanya ketika kita dalam keadaan misalnya dalam keadaan terancam atau dalam keadaan ketakutan, apa yang kita bisa gunakan sebagai senjata? Buddha bilang meta. Meta itu adalah senjata pamungkas. Sabe sata bawantu sukitata, kalau itu benar-benar dilakukan atau dilantunkan dengan kesungguhan, itu powerful sekali. Namanya sabe sata bawantu sukitata itu mengandung 9 parami sampai ke meta. Kurang UPK doang. Jadi sabe sata bawantu sukitata sebenarnya kan kelihatannya simpel ya. Sabe sata bawantu sukitata, tapi itu tidak sesimpel itu. Dibutuhkan 9 fondasi untuk bisa mengatakan bahwa sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Bagaimana orang tidak punya kerelaan hati, tidak punya sifat suka berdana, mau melatih meta? Nggak bisa. Orang yang membagikan meta itu kan berdana kebahagiaan pada semua makhluk. Lah gimana caranya kalau orang itu tidak suka berdana? Nggak bisa. Bagaimana meta itu bisa berkembang kalau tidak ada landasan saca, kebenaran? Nggak ada. Meta itu punya landasan kebenaran. Jadi apa yang sebenarnya kita pahami sekarang itu kadang-kadang tidak sesimpel itu di backgroundnya. Cuman kalau kita tidak kalau kita tidak paham, kesannya jadinya sekadar ritual. Ya, padahal sebenarnya itu punya makna yang sangat dalam. Nah, mungkin sebagian sudah pernah dengar ya cerita tentang Kantiwadi Jataka. Jadi ada seorang petapa yang mempraktekkan Khanti, mempraktekkan kesabaran. Dan sebenarnya ini adalah Bodhisattva Siddhartha sendiri sebelumnya di kelahiran sebelumnya. Waktu itu dikatakan, ini secara ringkas saja ya, dikatakan bahwa ada rombongan kerajaan sedang mencari tempat untuk bersenang-senang. Dan kebetulan di satu taman ada seorang petapa yang sedang tinggal di situ. Karena petapa kan memang tidak punya tempat khusus ya, jadi di taman itu dia berdiam sementara. Nah, si rombongan
pangeran dan pengikut-pengikutnya, ada penari, ada pemain musik, ada tentara penjaga dan lain-lain, rombongan itu semua juga beristirahat di taman yang sama. Nah, pada saat itu kan mereka sedang senang-senang ya, ada yang nari, nyanyi, musik dan lain-lain. Sementara ya Kantiwadi ini Samana ini ya juga melatih, tapi di tempat yang di taman yang sama, tapi of course di tempat yang berbeda, kalau enggak dia nggak bisa ya. Nah, pada satu titik pangeran dan para penari ini kelelahan, ya toh kalau menari terus-terusan ya lama-lama ya capek kan. Akhirnya beristirahat dan si pangeran itu tidur. Karena si pangeran itu tidur, sebagian si penari atau pemain musik atau siapapun yang di situ lihat pangerannya tidur, ya udah toh kerjanya selesai. Ya dia jalan-jalan, nunggu pangerannya bangun, ya kan? Nah, ketemulah rombongan itu ke Samana yang melatih Kanti itu. Terus berbincang. Apa ya, sebagai petapa kan memberikan arahan gitu ya, memberikan nasihat gitu kan. Nah, ketika bangun pangerannya kaget. Lah, orang-orangnya kok hilang? Nggak ada. Pada kemana? Kemudian ditanya sama yang masih sisa ya, penjaga-penjaga kan nggak akan pergi karena dia harus jaga pangeran. Kemudian penjaga itu ngasih tahu, oh iya si petapa penari dan pemain musik yang lain-lain itu pada jalan-jalan. Dicarilah sama si pangeran, jalan-jalan kemana sih? Apa sih yang menarik sampai mereka jalan-jalan? Akhirnya ketemu, sedang ngobrol-ngobrol sama petapa itu, Kantiwadi. Kemudian pangeran itu duduk di situ. Kan kaget si para penari dan lain-lainnya karena pangeran tiba-tiba datang di situ. Nah, kemudian mulailah percakapan dan antara petapa dengan pangeran. Pangeran itu nanya, petapa, apa yang kamu praktekkan? Saya mempraktekkan kesabaran. Pengawal, potong kakinya. Saya pengen tahu kesabarannya sampai di mana. Potong kakinya. Kantiwadi bilang, pangeran mengira kalau kesabaran itu letaknya ada di kaki. Enggak. Kesabaran saya tidak terletak di kaki. Potong tangannya, saya pengen tahu kesabarannya sampai di mana. Potong tangannya. Potong hidungnya, potong telinganya. Sampai akhirnya semua bercucuran darah. Dan akhirnya mati. Tapi ketika terakhir pun Kantiwadi bilang, saya melatih kesabaran. Jadi bahkan di saat-saat menjelang kematiannya dia, sekali lagi dia menyatakan tekadnya bahwa dia itu melatih kesabaran. Oh, contohnya ekstrim banget. Kita nggak akan sanggup untuk bisa seperti itu. Ya iyalah, waktu itu calon Buddha, kita siapa? Calon siapa gitu kan? Buddha juga bukan, Bodhisattva juga belum gitu kan? Ya nggak sampai selevel itulah. Tapi itu contoh yang diberikan oleh guru kita. Itu bukan contoh siapa-siapa, bukan temennya, bukan dewanya, bukan orang tuanya, bukan anaknya, bukan siapa-siapa. Ya dia sendiri. Di kehidupan yang lampau memberikan contoh seperti itu. Sekali lagi, tadi kan dikatakan bahwa Kanti adalah energi yang diaktifkan untuk menanggung beban yang berat. Seberat apa itu bebannya? Sampai tangan harus dipotong, kaki harus dipotong, hidung, telinga harus dipotong. Dan akhirnya dia pun juga meninggal, mati. Itu gambaran betapa yang namanya Kanti itu luar biasa seperti itu. Jadi jangan kita bilang saya melatih Kanti, tapi masih marah-marah. Ya itu belum apa-apa ya, masih dangkal gitu. Ya meskipun tidak apa-apa, meskipun kita tetap menghargai orang yang melatih kesabaran ya. Kalau kita tidak dilatih dari mulai hal-hal kecil, ya kapan kita bisa berlatih untuk hal-hal besar? Tapi jangan kemudian kita mengklaim saya sudah melatih Kanti, saya sudah melatih. Belum. Journey-nya masih banyak, masih panjang. Perjalanannya masih panjang. Ya, itu adalah Kanti ya. Dengan satu ini saja
Bodhisattva itu melatih banyak parami, ya. Khanti. Oke, kemudian yang kedua, tadi kan Khanti ya. Sekarang Sawacasata. Nah ini menarik. Sawacasata itu di sini diterjemahkan mudah dinasihati. Tapi ada terjemahan lain yang menurut saya lebih mendekati. Sifat penurut ketika dikoreksi. Jadi kalau kita kan kebanyakan kalau dikoreksi itu kan either satu marah, kelihatan jeleknya ya kan. Kedua mungkin balik nyela gitu ya, ketika kita dikoreksi balik nyela ke orang lain kan. Atau ketiga, gue udah gak bisa ngapa-ngapain, diem tapi cemberut. Itu kan kebanyakan dari kita gitu. Jadi memutar balik fakta, cari-cari alasan gitu ya. Nggak gitu, saya nggak gitu. Gitu. Mau cari-cari alasan aja. Diem tapi cemberut. Atau ketiga, menyatakan yang menasehati menyebut kesalahan. Jadi mencela balik ke orang yang menasehati. Itu sebagian besar dari kita seperti itu. Nah, Buddha memberikan bahwa orang yang penuh berkah, orang yang punya hoki, itu adalah orang yang nurut ketika dinasehati. Ini berat banget kalau buat saya. Karena sebagian besar dari kita tuh egonya masih bermain. Jadi kesannya kalau kita dinasehati itu seakan-akan ego kita itu direndahkan. Dan ego yang menasehati itu menjadi kayak pemenang. Nah, Buddha mengatakan gak begitu. Ketika kita dinasehati sebenarnya kalau kita mau melihat ke dalam dan melihat dan mengoreksi apa kesalahan kita, kita yang menang justru. Yang menjadi bagus itu kan kita. Orang yang menasehati belum tentu bagus loh. Bisa jadi dia egonya naik loh. Gara-gara dia menasehati. Tapi kalau kita yang dinasehati melihat ke dalam dan kemudian memperbaiki diri kita, justru yang kita jadi pemenang. Jadi cara berpikirnya dibalik. Anak-anak kita kan juga gitu ya, susah ya kalau dikasih tahu ya ngengkel ya ngeyel terus jawab gitu kan, ya kan itu kan kebanyakan dari kita kan begitu gitu. Nah, Buddha memberikan saran bahwa menurutlah ketika kita dikoreksi. Karena Buddha bilang masih untung ada orang yang mau mengoreksi. Lah coba bayangkan ketika Sang Buddha memberikan hukuman kepada Cana, kusirnya, di-expel, dikeluarkan dari society. Tidak boleh ada orang yang menegur, tidak boleh ada orang menasehati. Tidak boleh makan bersama. Kebayang kayak apa? Dikucilkan dari lingkungan kebikuan, lingkungan sangga. Karena biku-biku udah tobat. Ngasih tahu Cana itu kepala batu. Sombong kepala batu. Nah karena itu Buddha menggunakan cara yang agak keras. Bukan agak lagi kali ya, keras banget sebenarnya. Karena itu hukuman tertinggi untuk kasus lingkungan ya, society. Kalau society itu kasus paling berat itu akan dikeluarkan dari society. Di-expel dari society. Dan itu yang dilakukan terhadap Cana. Jadi Cana tidak boleh ditegur, tidak boleh dinasehati, tidak boleh kalau ada pindah patah, makan bareng gak boleh. Biarin dia sendirian. Wah dia shock banget dia shock. Bahkan tuannya, itu kan sebenarnya kusirnya Pangeran Siddhartha ketika masih di istana. Memberikan hukuman pada dia seperti itu. Kaget, benar-benar kaget. Karena gak nurut. Sudah banyak biku yang mengeluh kepada Buddha bahwa Cana itu kepala batu. Sombong lagi. Karena menganggap dirinya dekat dengan Buddha. Kan dulu kusirnya. Kemana-mana kalau Buddha mau pergi. Sama siapa? Ya sama Cana. Pada saat dia keluar istana pun sama siapa? Sama Cana. Jadi
egonya tuh gede karena merasa dirinya dekat. Jasanya mendampingi Pangeran Siddhartha itu udah bertahun-tahun. Tapi dia lupa perkembangan batin itu mengganggu. Ego itu mengganggu, kesombongan itu mengganggu. Akibatnya dia nggak berkembang. Dan cara Buddha itu memang ajaib. Jadi ya gitu, di-expel, dikeluarkan dari society. Biarkan dia sendiri. Dan akhirnya dia menjadi arahat. Gara-gara dikasih hukuman itu. Tapi apa kita mau dibegitukan? Ya kan enggak ya. Gila aja ya kalau kita di-expel dari society. Itu berat loh. Berat banget. Sakit enggak ada yang mau nengok. Kekurangan enggak ada yang mau tahu. Minta bantuan enggak ada yang mau bantu. Berat sekali. Karena itulah masih untung ada orang yang mau menasehati kita. Karena itu Buddha bilang, nurutlah kalau dikoreksi. Ya tentu ketika kita dikoreksi itu kita lihat benar enggak tuh ucapannya. Kadang-kadang memang ada hate speech ya, ada perkataan-perkataan kebencian. Bukan untuk mengoreksi, tapi memang orang itu benci aja sama kita. Mengungkapkan kebenciannya gitu. Tapi kalau memang itu ada kebenaran dalam koreksi itu, selayaknya dan sepatutnya kita melihat ke dalam dan memperbaiki. Ya berat sih, itu tidak gampang. Karena itu di Manggala Sutta pun ditaruhnya di belakang, di syair ke-8. Karena ini nggak gampang, yang depan-depan lebih gampang. Ini yang ke belakang ini makin lama makin susah loh. Jadi beruntunglah kalau masih ada orang mau menasehati. Sama kan kalau orang tua sama anak juga, kalau orang tuanya udah tobat sama anaknya, udah ben culke wae. Nggak usah biarin aja. Nanti suatu saat dia akan kapok. Kapoknya iya kalau kapoknya masih hidup ya. Kalau kapoknya udah hilang pindah alam gimana? Repot kan? Ya itu adalah menurut ketika dikoreksi atau di sini disebutkan mudah dinasehati. Nah, analoginya kita itu kan sering mempunyai peribahasa di zaman SD ya. Keledai tidak akan terperosok pada lubang yang sama. Tapi manusia terperosok pada lubang yang sama berkali-kali. Ya kesalahannya tetap seperti itu. Jadi kadang-kadang bercermin dari itu, jangan-jangan keledai ini lebih pintar daripada manusia. Karena dia belajar. Ketika dia terperosok di lubang itu, dia nggak mau terperosok lagi di lubang itu. Jadi dia belajar. Tapi kok yang manusia ini kadang-kadang nggak belajar. Dia terperosok sudah tahu investasi terlalu berisiko, ya tetap aja dijalani. Udah tahu punya lingkungan yang buruk, ya tetap aja berteman dengan orang-orang seperti itu. Ya nggak belajar jadinya. Jadi kesalahannya akan terulang. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga. Ketiga ini adalah samanananca dasanang. Ini menarik. Samana itu petapa. Dasanang itu adalah bertemu. Seperti ini bertemu. Ini dasanang. Jadi bertemu dengan para petapa. Nah, kok yang disebutnya petapa ya? Kok nggak disebutnya biku? Kenapa nggak disebutnya bikunan cak dasanang? Kenapa nggak begitu? Kenapa yang disebutnya samana? Itu buat saya itu, ini Buddha ini aneh ya. Kenapa yang disebutnya samana? Kemudian saya cari tahu. Samana itu kalau dalam bahasa Indonesia kan disebutnya petapa, kan? Nah, petapa
petapa atau samana itu punya definisi yang Buddha berikan. Definisinya adalah ia yang berusaha keras memadamkan nafsunya. Jadi bertemu dengan orang yang berusaha keras memadamkan nafsunya, itu adalah berkah. Jadi bukan masalah urusan karena dia petapanya, bukan. Atau urusan bikunya, bukan. Tapi karena dia berusaha keras memadamkan nafsunya. Bukan memadamkan orang lain alias perang atau bertengkar, enggak. Berusaha keras memadamkan nafsunya. Wah, ini definisi yang unik. Orang yang bertemu dengan orang-orang yang punya karakteristik seperti itu dikatakan sangat beruntung. Kenapa? Karena dia bisa mempunyai figur, mempunyai kalau zaman sekarang idola ya, idola yang kita bisa lihat contohnya, bukan sekedar teks di kitab suci, tapi lihat orangnya hidup gitu loh. Bagaimana dia menjalankan prinsip itu dalam kehidupan. Kan susah ya, enggak gampang. Kalau dibaca teks iya gampang lah, tapi kalau bagaimana bagaimana menjalankan itu, prinsip itu dalam kehidupan. Oh, itu jauh beda. Enggak sekedar hanya membaca teks kitab suci. Beda. Nah, jadi bertemu bukan karena masalah bikunya, bukan masalah petapanya, tapi bertemu dengan orang yang berusaha keras untuk memadamkan bikunya. Untuk memadamkan nafsunya, Nah, kalau kita merujuk kepada nasihat Buddha kepada para biku untuk menjalankan kehidupan biku, Buddha itu mengatakan ada 4 hal yang harus dicermati. Yang pertama adalah pengendalian diri melalui patimokkha, ya, patimokkha sangwara. Ya, tentu saja ada aturan ya, aturan untuk para biku menjalankan patimokkha. Kemudian yang para biku juga dianjurkan tuh indriya sangwara. Indriya sangwara itu adalah mengendalikan indera. Dan ini sebenarnya relevan banget buat kita. Kalau patimokkha sangwara ya mungkin kalau kita Pancasila sangwara, ya kan? Mengendalikan diri melalui Pancasila. Sila. Kalau biku silanya patimokkha, kalau kita kan Pancasila. Indriya sangwara relevan banget. Mengendalikan indera kita. Kemudian ada juga yang ketiga adalah pacaya sanisita. Sikap mental yang benar saat menggunakan kebutuhan. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Banyak orang punya banyak sekali harta milik yang kadang-kadang tidak kepake, ya kan? Punya kursi 20, yang dipakai berapa banyak sih? Atau punya pakaian misalnya 1 lemari, yang dipakai rutin itu berapa banyak? Atau dia punya makanan di meja penuh, tapi kemudian yang benar-benar dia makan itu berapa banyak? Yang kemudian akhirnya tersia-sia dan dibuang itu berapa banyak? Jadi ketika kita menggunakan kebutuhan itu kita harus tahu diri, kepantasan. Ya kan? Kalau di patimokkha itu kan disebutkan ketika kita makan itu harus madhya. Jangan berlebih. Ya tentu jangan kurang, nanti sakit. Tapi kalau berlebih juga nggak bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat, ajiwa parisudhi sila. Parisudhi sila itu, ajiwa parisudhi itu, ajiwa itu adalah mata pencaharian. Jadi mata pencahariannya harus murni. Sama kita juga, mata pencaharian kita jangan melanggar sila. Melanggar Pancasila. Jadi sebenarnya hanya tinggal diubah sedikit, tapi 4 ini itu relevan dengan kita. Mengendalikan diri melalui Pancasila. Kemudian mengendalikan indera kita. Kemudian kita sikap mental yang benar untuk menggunakan apa yang kita miliki. Jadi kalau para biku itu kalau menggunakan sesuatu 4 kebutuhan pokok, sebelum menggunakan itu ada perenungannya. Jadi saya menggunakan jubah itu untuk menghalau dingin, menghalau serangga supaya tidak mudah sakit gitu. Kegunaannya itu diulang.
Maksudnya apa? Maksudnya saya menggunakan jubah itu bukan untuk keindahan. Carinya jubahnya sutra, ada yang berenda-renda, nggak gitu. Tapi ya cari untuk kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya untuk menghindari dari panas dan dingin. Supaya kehidupan suci itu bisa berlangsung gitu. Sama, kita juga begitu. Ketika kita menggunakan pakaian, ya kita aware. Ya tentu kalau buat umat awam mungkin masih ada keindahan, masih ada kepantasan, matching warna dari mulai rambut sampai ke bawah sepatu, tasnya, apalagi yang perempuan ya. Tapi juga harus diingat bahwa itu temporer. Sebenarnya kebutuhannya apa sih? Kebutuhannya ya itu sama untuk melindungi dari panas, dingin, serangga, itu. Jadi kita harus aware ketika kita menggunakan itu untuk apa. Nah itu sayangnya kita sering lupa ya, untuk umat awam itu sering, ya itu akhirnya kita terjebak dan tergulung dengan kenikmatan-kenikmatan itu yang kita tidak sadari. Kemudian Buddha mengatakan, ia yang mempraktikkan 37 faktor pencerahan disebut samana. Dia tidak menyebutkan para biku. Siapapun yang menjalankan 37 faktor pencerahan disebut samana. Apakah dia biku, bikuni, upasaka, atau upasika? Jadi dengan kata lain, bahwa samana itu include umat awam yang menjalankan 37 faktor pencerahan. Jadi memang tidak sama dengan definisinya biku. Kalau biku udah jelas ya, biku ya jelas ada upasampada dan lain-lain. Bikuni juga sama, ada upasampada dan lain-lain. Tapi yang disebut dengan samana di sini adalah tadi berusaha memadamkan nafsu dan diperjelas melaksanakan 37 faktor pencerahan. Dia mau dia biku, mau jadi bikuni, umat awam, sama statusnya. Dia adalah samana. Menarik ya, jadi Buddha itu kadang-kadang ya, ini kita itu umat awam tapi diangkat derajatnya itu setara dengan biku. Sepanjang kita mau melaksanakan apa yang pantas, yang seharusnya dilaksanakan. Nah, yang terakhir, manggala keempat dalam bait itu disebutkan adalah kalena dhamma sakaca. Jadi kalena itu waktu yang sesuai. Dhamma ya dhamma, sakaca itu berbincang. Kalau seperti ini dhamma sawanang, membabarkan dhamma. Tapi kalau berbincang itu ada tanya jawab, ada diskusi gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan dhamma sakaca. Nah, jadi di sini adalah berdiskusi tentang dhamma pada waktu yang sesuai, yang tepat. Apa sih yang disebut dengan waktu yang sesuai? Pertanyaan yang bagus. Apa yang disebut dengan kalena? Buddha mengatakan kalena itu waktu yang tepat, yang tidak sedang mengerjakan kewajiban, pekerjaan, atau sakit keras. Rinci kalau Buddha itu memberikan. Dia tidak lagi melaksanakan tanggung jawab, dia tidak lagi melaksanakan pekerjaan, atau dalam kondisi sakit keras yang tidak memungkinkan dia untuk tanya jawab. Gitu. Nah, tadi saya udah bilang bahwa ketika seperti ini itu adalah dhamma sawanang, jadi mendengarkan dhamma. Saya membabarkan dhamma, Bapak Ibu di sini mendengarkan dhamma sawanang. Nah, dhamma sawanang itu kalau di panya atau di kebijaksanaan itu step pertama, mendengar dhamma melalui apa? Sutta maya panya, melalui belajar. Minjem pengetahuan orang lain. Ini kan pengetahuan saya yang tahu. Nah, saya kasih pinjem sama pendengar. Pendengar meminjam dari pembicara. Sama seperti kalau kita ke guru di sekolah. Sekolah itu guru kan yang punya pengetahuan. Anak-anak minjem. Makanya kalau di tradisi Cina itu ada ungkapan bahwa kalau kita tidak membayar,
guru dengan harga yang pantas, pengetahuannya akan balik ke gurunya. Karena kita sebagai siswa tidak membayar, meminjam itu ada biayanya. Itu harus ya itu bagus sih kalau menurut saya. Jadi ada timbal balik gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan Dhamma Sawana. Tapi kalau yang Dhamma Sakaca, berbincang Dhamma, itu naik satu level lebih tinggi. Yang disebut dengan Cinta Mayapanya. Cinta Mayapanya itu berpikir, cinta itu adalah pikiran, menggunakan pikiran, menggunakan cita, berpikir. Jadi nggak hanya sekedar mendengar, dipikir, bener nggak? Ada keraguan tidak? Ada kesalahan tidak? Ada ketidakmengertian tidak? Jadi naik satu level lebih tinggi. Kalau ada keraguan, ada ketidaktahuan, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, balik nanya. Itu sebabnya pengetahuan itu akan lebih dalam. Kenapa? Karena dia mikir, nggak hanya kemudian lewat telinga kanan, keluar telinga kiri. Enggak, tapi dia mengendapkan dalam pikirannya dia. Tapi itu bukan level tertinggi dalam pengetahuan atau dalam panya, dalam kebijaksanaan. Ada satu level lagi yang dalam disebutnya sebagai Bawana Mayapanya. Kebijaksanaan melalui praktek. Kalau tadi kan mikir, diendapkan dalam pikiran. Nah, sesudah itu dipraktekkan. Nah, itulah yang disebut dengan Bawana Mayapanya. Jadi Dhamma Sakaca atau Dhamma Sawanang itu adalah step yang penting sebagai step awal gitu ya untuk masuk nanti ke area Bawana Mayapanya atau praktek kebijaksanaan. Di sini disebutkan merupakan waktu yang sangat tepat untuk mendiskusikan Dhamma ketika pikiran seseorang terbebani masalah yang disebabkan oleh kekotoran-kekotoran batin. Dan kekotoran-kekotoran batin dalam pikiran seperti keraguan-raguan atau ketidakpastian atau oleh permasalahan. Permasalahan eksternal seperti masalah dalam keluarga, di tempat kerja, atau dalam bentuk hubungan atau relasi. Jadi dijabarkan, waktu yang tepat itu ketika kita itu lagi punya masalah. Punya masalahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kekotoran batin, keraguan-raguan. Ketika kita ragu-ragu, sepantasnya kita bertanya. Disitulah ada Dhamma Sakaca. Atau ketidakpastian. Dijelaskan tapi sepotong. Ini maksudnya gimana sih? Saya belum selesai, saya belum paham. Nah, itu. Atau permasalahan-permasalahan eksternal. Seperti apa? Masalah dalam keluarga, di tempat kerja, maupun hubungan sesama manusia. Itu waktu yang pas untuk mendiskusikan Dhamma. Ya. Jadi di sini Buddha juga menyiratkan bahwa belajar Dhamma itu bertahap ya, nggak langsung kemudian praktek. Praktek kalau orangnya nggak ngerti, jadi salah. Karena dia nggak punya pemahaman, nggak punya basicnya. Tapi Buddha juga di sini implisit mengatakan bahwa kalau lu hanya berhenti di tahap itu doang, meskipun itu udah bagus, tapi nggak cukup karena ada tahap-tahap yang lain, tahap-tahap berikutnya. Gitu. Nah, jadi ini adalah empat manggala di bait ke-8 yang disebutkan oleh Buddha. Jadi yang pertama adalah sabar, kesabaran, khanti. Yang kedua, mudah dikoreksi. Jadi jangan ngeyel. Ketika dikoreksi itu kita harusnya berterima kasih, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengunjungi para petapa atau bertemu dengan para petapa. Ya kan, tadi saya sudah jelaskan bedanya petapa, para biku dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat adalah membahas Dhamma pada waktu yang sesuai. Jadi ini 4 yang ada dalam bait ke-8 yang akan mendorong atau membekali orang-orang yang praktek itu
punya landasan kebajikan. Yang ketika ini berbuah, itu akan makin memudahkan kita melangkah dalam jalan spiritual. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ada kesabaran, mudah dinasehati atau ketika dikoreksi itu mau menjalankan, kemudian mengunjungi para petapa, bertemu dengan para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Inilah yang disebut dengan berkah utama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.